Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Masih dengan akuntansi perbankan. Kali ini topik kita adalah tentang clearing dan transfer. Beberapa orang pasti masih belum familiar kan dengan clearing. Mari sini aku kasih tahu apa sih itu clearing. Let's go. Nah guys, jadi clearing itu adalah metode pemindahan atau transfer uang antar rekening yang disebut juga dengan istilah lalu lintas giro atau LLG. Yang mana metode transfer ini yang tersedia ada 3 macam, dan salah satunya adalah clearing yang biasa dimanfaatkan nasabah untuk memindahkan sejumlah uangnya baik ke rekening pribadi maupun ke rekening orang lain. Nah guys, di clearing ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada clearing umum, yang mana clearing ini adalah alat perhitungan warkat yang dilakukan antar bank, yang mana prosesnya diatur dan diawasi oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Selanjutnya itu ada clearing lokal, yang mana yaitu suatu sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu adalah clearing antar cabang, yang mana clearing antar cabang ini merupakan perhitungan warkat antar bank yang berada dalam satu wilayah yang sama, dengan cara pelaksanaannya dengan mengumpulkan seluruh perhitungan yang berasal dari suatu kantor cabang. Nah guys, tadi kan ada jenis-jenis clearing, sekarang ada warkat clearing. Yang pertama ada sistem manual, yaitu merupakan sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dilakukan oleh setiap bank atau nasabah, mulai dari perhitungan pembuatan bilet saldo hingga pemilihan warkatnya. Yang kedua ada sistem semi otomasi, yang mana sistem ini merupakan sistem clearing lokal yang sebagian prosesnya dilakukan secara otomatis, misalnya proses perhitungan dan pembuatan bilet saldo yang dilakukan secara otomatis, sedangkan pemilihan bilet dilakukan secara manual. Nah, selanjutnya ada sistem otomasi. Sistem otomasi merupakan sistem yang seluruh prosesnya dilakukan secara otomatis, mulai dari perhitungan dan pemilihan warkatnya. Nah, selanjutnya ada sistem elektronik, yang mana sistem clearing lokal yang dilakukan secara elektronik dengan didasarkan pada data keuangan elektronik dan disertai dengan penyampaian warkat kepada penyelenggaranya. Setelah warkat tadi, ada mekanisme untuk melakukan clearing. Yang pertama kita lakukan atau tahap pertamanya yaitu adalah pengumpulan transaksi yang diselesaikan. Transaksi ini bisa berupa cek, transfer bank giro, kartu kredit, atau jenis instrumen keuangan lainnya. Dan yang kedua adalah verifikasi transaksi, yang mana transaksi dikumpulkan. Bank atau lembaga keuangan harus memverifikasi setiap transaksi untuk memastikan bahwa mereka sah dan sesuai dengan peraturan. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan transaksi, yang mana transaksi kemudian dikelompokkan didasarkan jenisnya, misalnya transaksi cek dikelompokkan bersama-sama, demikian pula dengan transaksi bank atau kartu kredit. Nah, selanjutnya ada pengiriman ke clearing, yang mana transaksi yang telah dikelompokkan tadi kemudian dikirim ke lembaga clearing yang relevan. Lembaga clearing adalah entitas yang bertindak sebagai perantara dalam proses clearing. Selanjutnya yaitu adalah penyelesaian clearing, yang mana lembaga clearing menerima transaksi dari bank-bank berserta memprosesnya. Ini bisa melibatkan perbandingan dan penyelesaian transaksi yang melibatkan uang instrumen keuangan. Dan selanjutnya itu ada pemindah bukuan dana, yang mana setelah transaksi disetujui dan diselesaikan di dalam lembaga clearing, dana dipindahkan dari bank atau keuangan yang melakukan pembayaran kepada bank atau lembaga keuangan yang menerima pembayarannya. Dan ada selanjutnya itu pelaporan dan penyelesaian akhir. Ini adalah laporan akhir yang dibuat untuk masing-masing bank atau lembaga keuangan peserta. Dan selanjutnya ada penyelesaian akhir. Ini adalah proses penyelesaian akhir yang mencakup pembersihan transaksi terakhir dan memastikan bahwa semua peserta telah memenuhi kewajiban mereka. Nah guys, ini adalah contoh dari pencatatan jurnal untuk clearing. Bisa dilihat di sini. Ini juga ya guys untuk cabang-cabang bank lainnya.
Dan ini untuk clearing masing-masing bank peserta clearing. Nah guys, setelah clearing tadi ada yang namanya operasional transfer, yang mana transfer adalah hal yang terjadi ketika seorang mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk mempelajari atau memecahkan problem dalam situasi baru. Pasti kita semua sering kan melakukan transfer ke rekening lain atau ke rekening untuk pembelanjaan sendiri seperti di e-commerce lainnya kan. Selanjutnya yaitu terdapat ada media transfer. Yang pertama ada transfer uang internasional atau international money transfer. Ini adalah proses transfer dana dari suatu negara ke negara lain. Metode internasional ini dapat mencakup transfer bank internasional, layanan pembayaran elektronik, atau perusahaan transfer uang. Nah, selanjutnya itu ada transfer melalui agent atau agent-based transfer, yang mana beberapa perusahaan transfer uang memiliki agen atau kantor cabang di beberapa lokasi fisik, di mana sekarang dapat datang untuk mengirim atau menerima uangnya. Nah, setelah kita melihat media transfer tadi, sekarang ada loh sistem dalam transfer atau sistem transfernya. Yang pertama ada BI-FAS atau Bank Indonesia Funds Transfer System, yang mana BI-FAS ini adalah sistem transfer dana yang dioperasikan oleh Bank Indonesia. Sistem ini digunakan untuk mentransfer dana antar bank beserta BI-FAS secara cepat di dalam waktu nyata. Ini adalah salah satu cara untuk melakukan transfer dana dalam negeri dengan kecepatan tinggi. Biasanya BI-FAS ini memiliki admin antar bank yang cukup rendah daripada bank lainnya. Yang selanjutnya ada online transfer. Ini adalah istilah yang lebih umum digunakan untuk mengacu pada transfer dana yang kita lakukan melalui platform perbankan online atau aplikasi perbankan digital. Dengan layanan online ini, nasabah bank dapat melakukan transfer dana ke rekening lain dalam dan luar negeri, membayar tagihan, dan melakukan berbagai transaksi keuangan lainnya melalui internet. Nah, selanjutnya ada SKN atau Sistem Clearing Nasional. SKN ini adalah sistem clearing yang digunakan untuk mengclearingkan dan menyelesaikan transaksi yang melibatkan cek, giro, atau instrumen keuangan lainnya. Ini adalah metode tradisional yang memproses transaksi secara kolektif dalam suatu periode waktu tertentu, yang mana digunakan untuk transaksi massal seperti pembayaran gaji, dividen, atau tagihan reguler lainnya. Selanjutnya yaitu ada RTGS, yaitu Real Time Gross Settlement, yang mana RTGS ini adalah sistem transfer dana yang memungkinkan transfer dana dalam waktu nyata dan tanpa potongan. Ini berarti dana yang dipindahkan segera setelah transaksi diotorisasi dan tidak ada akumulasi transaksi. RTGS biasanya digunakan untuk transaksi besar atau transaksi darurat dan biasanya melibatkan jumlah dana yang signifikan. Nah guys, jadi clearing ini adalah salah satu metode transfer yang dapat dipilih oleh nasabah untuk memindahkan uangnya dari rekening orang lain maupun rekening pribadi dengan mudah. Yang mana clearing ini disiapkan oleh bank untuk memudahkan nasabah-nasabahnya. Jadi guys, ini adalah bentuk dari mekanisme clearing, yang mana sini kita bisa lihat bentuk dari transaksi clearing itu sendiri. So guys, sampai di sini dulu penjelasan dari aku. Semoga apa yang aku jelasin tadi bermanfaat untuk kita semua. So, jangan lupa like, comment, and share video ini ya guys. And see you di video selanjutnya. Dadah!